Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar anak-anak? Semoga kabar kalian selalu baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat meskipun dalam pembelajaran virtual seperti ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini pada pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 10 kita akan membahas mengenai nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Namun sebelum itu, mari kita buka pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, kita akan membahas mengenai nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Ya. Dalam mencari ilmu tentu kita harus nikmati dan harus kita rasakan kesenangan yang sangat-sangat luar biasa dalam menuntut ilmu. Dan terlebih lagi ketika kita berbagi ataupun membagikan pengetahuan yang kita sudah dapat, maka itu akan sangat terasa indah. Ya. Mari kita memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Apa saja sih keutamaan-keutamaannya, dan apa saja sih makna dalam menuntut ilmu itu. Sebelum itu mari kita pahami dulu kewajiban menuntut ilmu. Ya. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang, ya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu itu wajibkan bagi laki-laki maupun perempuan. Dari hal ini menandakan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia, ya, baik itu muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Ini yang harus kita pahami. Dan dalam menuntut ilmu ini juga tidak dibatasi sampai berumur berapa, karena menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi sampai kita wafat, kewajiban dalam menuntut ilmu itu tetap berlaku. Karena ilmu merupakan cahaya dalam kehidupan kita. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya itu adalah hukum menuntut ilmu. Ya, apa sih hukum dalam menuntut ilmu itu? Yang terbagi menjadi dua ya. Ada dua hukum dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah fardu kifayah. Ya, maksudnya apa? Maksudnya berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki ataupun dikuasai oleh orang-orang yang di luar daripada Islam. Seperti ilmu-ilmu umum yang ada di dunia ini ya, seperti ilmu kedokteran, ilmu perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, ilmu matematika, dan ilmu-ilmu yang lain. Itu harus kita pahami dan harus kita pelajari. Ya, dan ini adalah fardu kifayah sifatnya. Ketika ada orang yang sudah menguasai ilmu tersebut, maka gugurlah kewajiban tersebut. Ya. Namun ada nih ilmu yang harus dipelajari oleh umat Islam, dan itu sifatnya adalah hukumnya yaitu adalah fardu ain. Ya. Apa itu fardu ain? Berlaku untuk ilmu-ilmu yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi. Mungkin ini bisa berkaitan dengan hablum minallah, atau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan seperti misalnya dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, kemudian bagaimana tata cara beribadah dan sebagainya. Karena ilmu-ilmu seperti ini kita selalu kerjakan dan selalu kita pakai ataupun kita selalu gunakan. Ya. Seperti sholat 5 waktu itu kan pasti ada ilmu-ilmu yang harus kita terapkan dan harus kita laksanakan gitu ya. Oke ya.
Jadi hukum dalam menuntut ilmu itu ada dua. Yang pertama tadi fardu kifayah dan yang kedua adalah fardu ain. Selanjutnya yaitu adalah keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ada apa aja sih dalam keutamaan orang menuntut ilmu? Ya, mari kita bahas poinnya satu persatu. Yang pertama yaitu diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, ya. Kemudian yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Ya, mudah-mudahan kita berdoa semoga ilmu yang kita peroleh gitu ya dapat kita amalkan sehingga menjadi ladang pahala, sehingga akan menjadi pahala yang sangat besar di hari kiamat nanti. Lalu yang ketiga, itu merupakan sedekah yang paling utama, ya. Jadi ketika kita menuntut ilmu, kemudian ilmu itu kita berikan kepada saudara kita, maka itu akan menjadi sedekah kepada kita juga, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah lebih utama dari seorang yang ahli ibadah. Jelas ya, karena kalau orang yang ibadah tanpa ilmu itu akan ditolak, ya. Orang sholat aja tapi nggak tahu tata cara sholat, nggak tahu bacaan sholat, maka akan sia-sia. Lalu yang kelima adalah lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, ya. Hampir sama seperti poin nomor 4 ya penjelasannya. Kemudian yang keenam itu diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Nah, anak-anak, kita menuntut ilmu itu sama saja kita sedang berjihad. Karena berjihad ini bisa kita artikan seperti bersungguh-sungguh, ya. Jihad itu diartikan seperti sungguh-sungguh. Jadi ketika kita menuntut ilmu, kemudian kita sungguh-sungguh, maka kita termasuk orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketujuh, dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita ketika menuntut ilmu itu pasti akan dinaungi oleh para malaikat yang membersamai kita, orang-orang yang menuntut ilmu. Makanya majlis-majlis ilmu itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang ke-8 yaitu memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Ini yang sangat kita inginkan, bahwa kita menginginkan selamat dunia dan selamat juga di akhirat. Seperti doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, ayat Al-Qur'an yang berkaitan tentang ilmu pengetahuan, ya. Ini dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 122. Artinya, tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran surat At-Taubah ayat 122. Kandungan dari ayat ini adalah bahwa Allah menerangkan tidak perlu semua orang mukmin itu berangkat ke medan perang semuanya. Bila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja, hanya sebagian muslimin saja. Sebagiannya lagi tetap tinggal. Kenapa? Karena untuk menjaga daripada ilmu. Karena kalau semua kaum muslimin itu ikut berperang, nanti wafat semuanya, maka siapa yang akan mengajarkan ilmu kepada kaum muslimin yang lainnya? Oke, selanjutnya hadis tentang mencari ilmu dan keutamaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim dan orang yang meletakkan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya, atau orang yang enggan untuk menerimanya, dan orang yang mentertawakan ilmu agama, seperti orang yang mengalungi beberapa babi dengan beberapa permata dan emas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Insya Allah ya. Jadi ketika kita berjalan di satu jalan, yaitu menuntut ilmu, kemudian dimudahkan, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah berjuang di jalan ilmu pengetahuan ini ya, dalam berilmu, dalam beramal,
sehingga kita dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dan terus mengamalkan kebaikan-kebaikan. Ya, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.